Ternyata Galang adalah orang yang sudah menabrak istrinya, Damar. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, ada lagi sebuah kejutan yang sangat bagus. Mungkin teman-teman selalu merasa kalau Damar itu akan selalu menuduh Aksa. Ternyata Aksa ini adalah orang yang sudah menabrak istrinya Damar. Padahal secara kenyataan mobil tersebut itu adalah mobil milik dari Bastian Rahardian, yang mana dulu setiap aset itu selalu dikasih nama anak-anaknya, seperti Aksa Rahardian atau Reno Rahardian, kurang lebih seperti itu. Jadi ini menjadi hal yang agak ngawur kalau misalnya Damar ini tuh nuduh tanpa bukti. Walaupun kita pun juga nggak bisa menyalahkan Damar, karena ya kalau semua orang di posisinya Damar pasti bakal mengira ya Aksa pelakunya, karena ya mobilnya atas nama Aksa. Ternyata ada sebuah kejutan lainnya, teman-teman. Memang hal yang paling benar-benar reasonable dan juga masuk akal kalau pelaku dari orang yang sudah menabrak Mawar itu ada 3 orang. Yang pertama Bastian, yang kedua Jono, yang ketiga Galang alias Yuda. Sekarang kita bahas dulu satu persatu. Bastian Rahardian. Bastian ini kan memang menggunakan semua mobilnya tuh, semua aset-asetnya atas nama Aksa. Bukan cuma Aksa tapi juga Reno kan teman-teman. Karena seegois-egoisnya Bastian itu udah ngematok nih, segini jatah buat Reno, segini jatah buat Aksa, dan lain sebagainya macamnya. Jadi hal yang gitu tuh udah biasa lah buat konglomerat seperti Bastian contohnya. Di dunia asli pun juga kayak gitu biasanya. Nah, Bastian itu beberapa kali memang terlibat adegan hampir tabrak-tabrakan. Kalau mungkin teman-teman enggak, waktu itu kasusnya ketika Aksa memutuskan untuk keluar dari Bastian Rahardian atau keluar dari rumahnya karena ngebela Amira. Mungkin teman-teman masih ingat ya, waktu itu jatuhnya adalah sebelum Aksa jatuh miskin dan sebelum Bastian pun juga jatuh miskin. Di momen itu, Bastian hampir aja menabrak Aksa dan juga Amira, cuman karena Amiranya berhasil dilindungi oleh Aksa, akhirnya kejadian tersebut pun juga nggak pernah terjadi. Tapi di sela-sela adegan tersebut memang Bastian tuh hampir aja menabrak mobil orang lain. Jadi ya bisa disimpulkan kalau Bastian ini bisa jadi di momen itu, kalau menghitung bulan kematian dari istrinya Damar, bisa aja Bastian lah yang menabrak mobil dari si Mawar alias istri dari Damar ini, teman-teman. Itu bisa jadi. Jadi ada 3 orang yang menjadi suspeknya atau orang yang dituduh lah, alias orang yang dicurigai. Karena balik lagi teman-teman, Bastian ini tuh memang orangnya selalu bikin masalah. Bukan cuman dari luar aja, tapi juga dari dalam ya. Dari dalam keluarga ataupun juga dari luar gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak gini kalau menurut Mimin cukup masuk akal juga. Karena yang biasa menggunakan mobil dengan nama Aksa Rahardian, dengan semua nama Rahardian Group, ya udah pasti ya Aksa, Bastian dan keluarga gitu loh teman-teman. Kalaupun Aksa ada di sana, ya Aksa pun juga pasti nggak bawa mobil tersebut, karena selama ada supir, ya Aksa ini tuh nggak pernah bawa mobil, kecuali dulu awal-awal ketika bertemu sama Amira, bawa Amira dari Banyuwangi ke Jakarta, ya Aksa masih nyetir mobil kan teman-teman. Tapi kalau sekarang tuh udah benar-benar enggak lah. Apalagi waktu dulu kan, sebelum Aksa jatuh miskin, Bastian pun juga jatuh miskin, selalu ada supir, entah itu Jono atau yang lain. Jadi yang paling make sense dan sejauh ini yang bisa dicurigai itu adalah Bastian Rahardian, teman-teman. Lalu yang kedua itu adalah Jono, supir dari Bastian dan juga Aksa kan. Ya kita pun juga semua tahu kalau Jono ini adalah orang yang cukup setia sebetulnya dulu dengan Bastian Rahardian, sebelum akhirnya Jono bekerja untuk Galang kan. Yang pada akhirnya pun setelah Galang itu miskin, Jono pun juga nggak kerja di mana-mana lagi. Di zaman dulu Jono ini tuh memang selalu bertindak sebagai supir yang mengantar Aksa, mengantar Amira, mengantar Reno, Hilda, Zora, bahkan juga Bastian. Ya tentu aja dengan mobil tersebut kan, karena memang yang paling sering bawa mobil tersebut itu adalah Bastian Rahardian. Jadi bisa aja mobil tersebut atas nama Aksa, pakai mobilnya Bastian, yang nyupirnya juga Jono. Tapi bisa jadi itu pun juga yang nyupirnya adalah Bastian Rahardian. Memang ini agak cukup bikin pusing, tapi agak seru aja ngebahasnya, karena kalau dipikir-pikir tuh ini bisa terjadi kepada siapa aja teman-teman.
Bastian bisa tertuduh, Jono bisa tertuduh, termasuk Aksa juga. Tapi kalau Aksa nggak mungkin karena nggak ada adegan Aksa nabrak orang lain, seingat Mimin. Jadi Aksa nggak mungkin sebagai pelakunya juga. Apalagi Damar pun juga karena semakin dekat nih sama Aksa, Damar pun juga seperti punya perasaan yang cukup aneh kepada Aksa. Karena ngelihat kalau memang benar Aksa ini seorang yang jahat, yang pernah mengakhiri hidup seseorang, kenapa ya kok Aksa sebaik ini? Apakah ini bentuk Aksa buat nutupin semua kejahatannya? Tapi kalau dipikir-pikir juga nggak mungkin, karena ya ngelihat track recordnya Aksa seperti apa. Karena kan Damar ini tuh punya anak buah juga ya teman-teman, dan akan terus mencari track record dari Aksa, yang mana ternyata Aksa nggak punya riwayat kejahatan, dan itu bikin Damar pun secara perlahan justru malah menganggap Aksa tuh kayaknya nggak mungkin deh. Walaupun tentu aja karena belum ada bukti yang konkret, ya selama itu pula ya Damar pasti bakal terus menuduh Aksa sebagai orang yang telah membuat istrinya tuh nggak ada, karena ya mobilnya aja tuh atas nama Aksara Rahardian. Jadi pasti akan kesana. Cuman yang bikin uniknya lagi, seperti yang Min juga bahas barusan, ada kemungkinannya kalau memang ya Damar tuh ada sedikit ngerasa kayaknya bukan Aksa gitu loh. Tapi nantilah kita akan bahas lagi. Selanjutnya orang tertuduh berikutnya adalah Galang. Nah dulu ketika Galang ini masih menyamar sebagai Yuda, kita semua tahu sering banget jadi supir. Pakai mobil yang silver, pakai mobil yang hitam, pakai mobil yang manapun itu. Hampir semua mobil pernah digunakan Galang ketika dulu menyamar sebagai Yuda dan bekerja di tempatnya Aksa, teman-teman, dan juga Bastian. Sehingga orang ketiga berikutnya yang dituduh dan dicurigai sebagai pelakunya itu adalah Galang. Kalau menurut Mimin, baik itu Bastian, Jono, atau bahkan Galang, ini pun juga sangat masuk akal. Reno pun juga bisa aja, tapi sejauh ini tuh belum lah, karena yang terbiasa bawa mobil ya pasti supir. Karena dulu Aksa Rahardian, Reno Rahardian, Bastian Rahardian sekaya itu, jadi jarang nyupir sendiri. Ya teman-teman tahu sendiri lah seperti apa dulu di awal-awal episode ya. Makanya Galang ini paling cukup masuk akal juga bersama Bastian dan juga Jono, dituduh sebagai orang yang telah menabrak istrinya Damar. Makanya cukup seru juga teman-teman. Karena ketika dulu masih menyamar sebagai Yuda, Galang pun juga pernah beberapa kali hampir menabrak orang. Hampir juga ada kecelakaan yang menghampiri si Galang ini ketika dulu menyamar sebagai Yuda. Jadi cukup masuk akal. Jono pun juga hampir nabrak orang dulu, Bastian pun juga sama, dan Galang pun juga sama. Jadi paling masuk akal. Aksa dulu pernah bawa mobil tapi gak pernah hampir nabrak orang. Jadi alasan inilah kenapa masuk akal. Walaupun sebetulnya ada faktor terbesarnya, Bastian ini adalah pelakunya. Karena Bastian pun juga dulu sempat mau nabrak orang lain, bahkan sempat nabrak dan juga waktu itu mau nabrak Aksa. Bisa juga. Tapi ya kenapa Mimin ngebahas ketiga orang ini, supaya kita sama-sama paham juga kalau ketiga orang ini pun juga baik Bastian, baik Jono maupun juga Galang ini sangat possible, sangat memungkinkan adalah tersangka atas kepergiannya Mawar juga. Kalau Reno agak belum ya nyampe ke sana, karena Reno kebanyakannya bikin jahatnya di luar mobil, kayak nggak pernah nabrak pakai mobil, jadi belum masuk akal ke sana. Makanya ini tuh Mimin bahas kayak gini tuh biar rinci aja. Walaupun nanti misalnya nih tiba-tiba ada adegan yang gak masuk akal yang muncul, teman-teman jangan kaget ya, karena namanya juga sinetron. Sama aja ketika kita ngelihat tahu-tahu Sasa bukan anak Aksa Amira, Aksa Amira harus tes DNA Sasa, itu kan gak masuk akal sebetulnya. Kalau tahu gitu ini bukan anak Aksa Amira, kenapa gak dari dulu aja kan? Nah, hal-hal gak masuk akal gini tuh sering terjadi dalam sinetron. Jadi meskipun udah menjelasin kayak gini dan ternyata tiba-tiba berubah, ya harap maklum aja. Tapi kalau dari segi histori yang ada, kalau kita tarik ulur ke belakang nih, Jono, Bastian, dan Galang, terutama Galang dan juga Bastian, ini adalah orang yang paling menonjol dan paling mencurigakan sebagai pelakunya. Termasuk juga Galang ketika menyamar sebagai Yuda. Wah, tapi kalau ternyata Galang ini pelakunya sih bakal seru banget. Itu artinya Damar akan
menjadi teman buat Aksa dan gak akan berpikir lagi kalau Aksa ini adalah pelakunya. Karena dengan beginilah, Damar ini tuh dan Aksa sebetulnya punya misi yang sama, punya rasa kebaikan yang sama, sehingga ini akan bagus juga ke depannya. Tapi apapun itu, semoga aja Damar pun juga nanti bisa tahu siapa pelakunya, dan semoga aja kalaupun Galang bisa segera terbongkar siapa penyebab dari kematian istrinya Damar. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.